Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas soal kinematika gerak asesmen pertama. Nah, soal nomor 1, perhatikan data kecepatan gerak pada lintasan lurus berikut. Mobil yang bergerak lurus berubah beraturan adalah. Nah, ini kita cari delta V-nya adalah 80 kurang 60, yaitu 20 km per jam. Kalau ini delta V-nya 0, ini delta V-nya 40. Oh ya, kita buat aja lah dulu nak. 90 kurang 90 sama dengan 0. 40 kurang 0 adalah 40. Ini berarti 70 kurang 70 sama dengan 0. Dia bergerak lurus berubah beraturan GLBB. Berarti itu delta V-nya tidak sama dengan 0 ya. Nah, berarti yang tidak sama dengan 0 berarti yang ini sama yang ini. A dan C. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 2, sebuah partikel mengalami perlambatan. Diketahui A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Sehingga kecepatan partikel berubah dari V0 adalah 50 meter per sekon, Vt adalah 20 meter per sekon. Jarak yang dilewati partikel sama dengan S. Berarti ini kita gunakan rumus Vt kuadrat sama dengan karena dia perlambatan dikurang 2 kali A kali S. Nah, Vt-nya 20 kuadrat sama dengan 50 kuadrat dikurang 2A kali 5 kali S ya. Berarti ini 400 sama dengan 2500 dikurang 10S. Berarti 10. 2 kali 5 ya. A-nya berapa? A-nya 15, kok 10? Berarti di sini 30. Nah, berarti di sini 30 S sama dengan 2500 dikurang 400. Berarti 30 S sama dengan 2100. Coret nolnya, berarti S sama dengan 2100 bagi 3, yaitu 70 ya, 70 meter. Jawabannya adalah yang D. Nomor 3, sebuah objek bergerak dengan kecepatan awal sebesar V0-nya sama dengan V. Jika objek tersebut dipercepat hingga kecepatannya menjadi Vt-nya adalah 3V dan perpindahannya S-nya sama dengan X, percepatan objek tersebut adalah. Ini kita gunakan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Vt-nya adalah 3V dikuadratkan, V0-nya adalah V dikuadratkan, ditambah 2 kali A kali S-nya X. Berarti 9V kuadrat sama dengan V kuadrat ditambah 2AX. Nah, pindah ruas. 9V kuadrat dikurang V kuadrat 2AX. Berarti 8V kuadrat sama dengan 2AX. Coret-coret berarti 4V kuadrat per X sama dengan A. Nah, berarti 4V kuadrat per X. Jawabannya adalah B. Nomor 4, mobil bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. V0 adalah 90 km per jam. Berarti ini 90.000 dibagi dengan 3.600 sama dengan 25 meter per sekon. Nah, kemudian tiba-tiba supir melihat pohon tumbang di depan mobilnya. Berarti S sama dengan 86,5 meter. Oleh karena itu, sopir terkejut, sopir tersebut membutuhkan jeda waktu 1 detik. Berarti T-nya 1 detik. Setelah itu mengalami perlambatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Pernyataan berikut yang benar. Nah, di sini kan awalnya dia geraknya GLB tuh. Nah, GLB berarti S di sini adalah V kali T. V-nya adalah 25 kali 1, yaitu 25 meter. Kemudian, ketika dia lihat kayu, baru dia mengalami perlambatan A-nya 5 meter per sekon. Nah, baru kita cari waktunya dulu ya, ketika dia melambat itu. Berarti kan di sini nanti Vt-nya sama dengan 0, V0-nya adalah 25. Berarti Vt sama dengan V0 dikurang A kali T.
PT-nya 0, V0-nya 25 dikurang 5 kali T. Berarti 5T sama dengan 25. T sama dengan 5 sekon. Nah, karena udah dapat T 5 sekon, berarti S sama dengan, kita cari V0T dikurang setengah AT kuadrat. Berarti V0-nya 25 dikali 5 dikurang setengah kali 5 kali 5 kuadrat. Berarti 125 dikurang, ini 2,5 bagi kali 2, ini kan kuadrat nih. Berarti 2,5 kali 25 itu adalah 62,5. Berarti jadinya di sini 62,5. Nah, baru kita lihat di sini S totalnya ya. S totalnya berarti ini S1, ini S2. S1 ditambah S2 berarti sorry. Yang inilah, bukan ini. Ini S1-nya ya. S1 ditambah S2. Berarti 25 ditambah 62,5 berarti 87,5. Nah, sedangkan dia itu berada pada 86,5. Berarti misalnya ini kan 86,5. Nah, yang kita dapatkan dia mengerem itu adalah ketika 87,5. Berarti lewat kan? Nah, berarti artinya kalau lewat artinya dia menabrak. Sehingga itu jawabannya adalah yang A, menabrak. Kita lanjut nomor 5. Dua mobil bergerak dengan kecepatan, berarti V1 15 meter per sekon. V2 adalah 20 meter per sekon. Secara bersamaan pada posisi awal yang sama. Setelah kedua mobil bergerak T sama dengan 30 detik, jarak kedua mobil tersebut adalah, berarti S12 itu ya. Kita cari dulu S1. S1 adalah V1 kali T, berarti 15 kali 30, 450. S2 sama dengan V2 kali T, 20 kali 30, yaitu 600. S12 yaitu 600 dikurang 450, yaitu 150 meter. Nah, jadi jawabannya B. Nomor 6. Bola tenis dijatuhkan dari gedung setinggi 10 meter. Berarti kita gambarkan di sini hanya 10 meter. Dia dijatuhkan. Berarti artinya V0-nya sama dengan 0. Bertepatan dengan jatuhnya bola tenis, bola sepak dilempar ke atas dengan kecepatan awal. Berarti V0, berarti ini V01, V02 ini adalah 10 meter per sekon. Pernyataan yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah berarti kan artinya dia bergerak di sini, ini bergerak. Nah, dia ketemu di satu titik, berarti nanti kita cari di situ H1 tambah H2 sama dengan H. H1 itu karena dia naik, berarti ini turun. Berarti kalau turun kan positif. Kalau naik nanti dia negatif. Berarti H1 itu adalah V0 kali T ditambah setengah GT kuadrat. Ditambah V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat sama dengan 10. Ini kan V0-nya 0, ditambah setengah kali 10 kali T kuadrat. Ditambah V0-nya 10 kali T dikurang setengah kali 10 kali T kuadrat sama dengan 10. Gitu kan? Berarti nanti ini 5. 5T kuadrat ditambah 10T dikurang 5T kuadrat sama dengan 10. Nah, ini habis. Jadinya nanti adalah 10T sama dengan 10. T sama dengan 10 per 10, yaitu 1. Nah, dapat T-nya 1 kan? Berarti dia ketemu ketika waktunya 1 detik. Nah, sekarang coba kita cari dulu nilai H2. Nah, H1 itu adalah V0 kali T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, V0 itu adalah 0 ditambah setengah kali 10 kali 1 kuadrat. Berarti 5, ini kan 5 meter. Sedangkan H2 itu adalah V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat. V0-nya 10 kali 1 dikurang setengah kali 10 kali 1 kuadrat.
Berarti 10 dikurang ini 5 ya. Berarti ini 5. Berarti sama-sama 5 berarti ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, H1, H2-nya kan sama-sama 5 tuh. Berarti nggak ada ya jawabannya di sini. Nah, berarti kedua bola bertumbukan saat bola mencapai. Nah, kan sama-sama 5. Berarti artinya H1 ini H1 ini ketika 5 meter, sedangkan H2 ini adalah atau ketika ini H maksimum, atau bisa juga kita cari dengan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 kali G kali H maksimum. Berarti VT-nya nanti 0, V0-nya 10 kuadrat dikurang 2 kali 10 kali H maksimum. Berarti 20 H maksimum sama dengan 100. H maksimum sama dengan 100 bagi 20, yaitu 5. Jadi H maksimum itu adalah H ketika bola kedua. Jadi di sini nanti H maksimumnya adalah 5 meter. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Kedua bola bertumbukan saat bola sepak mencapai titik tertinggi ya. Kan yang dilempar ke atas itu adalah bola sepak nih. Oke. Nah, soal nomor 7, grafik yang menggambarkan benda bergerak vertikal ke atas. Berarti vertikal ke atas itu diperlambat. Nah, dia grafik V. Nah, grafik V itu kalau dia diperlambat berarti dia turun ya. Turun berarti kan diperlambat ketika dia naik, dipercepat ketika dia turun. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 8, di sini batu A dijatuhkan dari atas gedung, di mana tanpa kecepatan awal. Berarti V0A itu 0, TA-nya adalah T. 1 detik kemudian, batu B dilempar ke atas, berarti V0B 12 meter per sekon. TB itu berarti dia terlambat ya, T kurang 1. Percepatan gravitasi 10. Kedua batu akan bergerak 1 meter saat. Berarti nanti Y, jadi gini kan. Yang satu jatuh ke bawah, yang satu dilempar ke atas. Berarti ini A, ini B. Nah, berarti nanti kita buat di sini YA kurang YB sama dengan 1. Nah, berjarak 1 meter gitu kan. Nah, yaudah berarti yang ditanya itu T-nya. Nanti T-nya yang ditanya ya, T siapa gitu, TA atau TB. Nah, dari persamaan ini kita lihat ya, ini kata kuncinya ya. Berarti YA kurang YB sama dengan 1. YA itu berarti V0A kali T, TA, ditambah setengah GTA kuadrat, dikurang V0B dikali T, TB ya, karena dia naik ke atas ditambah setengah GTB kuadrat sama dengan 1. V0A itu 0, berarti ini kalikan 0 ya, ditambah setengah kali 10 kali TA itu T kuadrat dikurang V0B itu 12 kali TB T kurang 1 ditambah setengah kali 10 T kurang 1 dikuadratkan sama dengan 1. Berarti ini 5. 5 T kuadrat dikurang, kita batas 5 T kuadrat dikurang ini 12 T ya, kalikan ke dalam, berarti dikurang 12. Ditambah, ini 5, 5. Ini dikuadratkan nanti adalah T kuadrat dikurang 2T, ditambah 1 sama dengan 1. Berarti ini 5T kuadrat dikurang 12. T dikurang 12 ditambah 5T kuadrat dikurang 10T ditambah 5 sama dengan 1. 5T kuadrat dikurang 12T ditambah 12 ditambah 5T kuadrat dikurang 10T ditambah 5 sama dengan 1. Nah,
Berarti di sini YB ini dia naik ya. Oh iya, kalau ini naik tuh ini kurang ya. Ini kurang ya. Kurang. Ini juga kurang. Ini kurang. Berarti ini kurang. Berarti ini tambah. Ini jadinya kurang. Nah, itu ini kurang. Ini tambah. Ini kurang. Dah. Berarti nanti ini sama ini tuh habis, nah. Ini habis. Ini sama ini jadinya min 2T. Ini sama, berarti ditambah 12 dikurang 5 dikurang 1 sama dengan 0. Berarti min 2T ditambah 6 sama dengan 0. Min 2T sama dengan 6. Min 6. T sama dengan 3. Nah, kan T itu siapa tadi? T itu kan sama dengan TA kan? Nah, T itu kan sama dengan TA. Kita buat di sini TA itu kan sama dengan T di sini. Nah, ya udah berarti kalau misalnya TB otomatis T kurang 1, 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya itu kalau yang si A, batu A bergerak selama 2 sekon. Batu A bergerak selama 3 sekon. Betul. Kemudian kalau batu B bergerak selama 2 sekon, betul juga. Berarti jawabannya A dan C. Nomor 9. Pak Andre melempar bola ke atas dengan kecepatan 4 meter per sekon. Berarti diketahui V0 4 meter per sekon. Di atas gedung setinggi 10 meter. Berarti di sini ya, ini anggaplah gedung ini H 10 meter. Dia melempar ke atas, gitu kan? Dengan percepatan gravitasi 10, ketinggian maksimum bola jika diukur dari tanah. Berarti dari sini. Berarti H ditambah H maksimum. Berarti jadinya itu adalah 10 ditambah H maksimum. Nah, H maksimum itu kita cari di luar H max. Nah, ini ya, titik-titik. H max itu kita cari dengan menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Nah, di sini nanti VT-nya itu 0 ya. VT-nya sama dengan 0, berarti 0 kuadrat sama dengan 4 kuadrat dikurang 2 kali 10 kali H max. Nah, berarti ini 20 H max sama dengan 16. Berarti H max sama dengan 16 bagi 20. Itu sama dengan G-nya G-nya itu ya, 9,8. Berarti adalah 0,8. Ya, 0,8. Nah, berarti udah tinggal kita masukkan. Berarti H tambah H max. Berarti hanya itu 10 ditambah H max-nya 0,8. Berarti 10,8. Jawabannya adalah yang E. Nomor 10. Sebuah batu dilontarkan ke atas menggunakan katapel dengan kecepatan awal V0 39,2 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, posisi batu setelah 5 sekon adalah apa ya, kita cari dulu. Coba kita cari H-nya dulu ya. Dengan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 kali G kali H. Nah, ini kan ketika dia dilempar ketinggian maksimum, VT-nya 0. 0 sama dengan 39,2 dikuadratkan 2 kali 10 kali H. Berarti, ya, G-nya 9,8 ya. 9,8. Berarti, ini dikali 2 dikali 9,8H sama dengan 39,2 dikuadratkan.
Berarti H sama dengan 39,2 dikuadratkan per 29,8, yaitu 78,4 meter. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di sini, kan H maksimumnya, ini kan H max nih. H maksimumnya adalah 78,4. Berarti ketika dia 5 sekon, kita cari, S sama dengan V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, V0-nya itu 39,2 dikali 5 dikurang setengah kali 9,8 kali 5 kuadrat. Berarti 39,2 dikali 5 itu adalah 196 dikurang 122,5. Ya kan? Berarti dapatnya 73,5. Nah, berarti artinya dia ketika 5 detik, berarti dia baru bergerak naik ya. Bergerak naik. Dia kan ini ketinggian maksimumnya 78,4. Nah, dia baru di 73,5. Jadi jawabannya C, sedang bergerak naik. Nah, sekarang kita lanjut bagian yang esai. Perhatikan grafik berikut. Nah, sekarang kita lanjut bagian esai nomor 1. Perhatikan grafik berikut. Jika mobil bergerak sesuai grafik, tentukan jarak yang ditempuh hingga mobil berhenti. Nah, dari grafik ini diketahui V0-nya adalah 0. VT-nya adalah 20. T-nya adalah 10. T-nya adalah 10 sekon ya. Jarak yang ditempuh hingga mobil berhenti S. Nah, ini kita pakai rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Nah, ini diperlambat ya, grafik diperlambat. Kenapa? Karena, kok diperlambat, sorry. V0-nya 0. Kebalik deh. Ini bukan V0-nya 0 ya. VT-nya yang 0, V0-nya 20. Berarti ini diperlambat. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 kali A kali S. 0 kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurang 2 kali A kali S. S-nya mau dicari, tapi kita belum dapat A kan? Kita cari A dulu di luar. A sama dengan VT kurang V0 per T. VT-nya 0 dikurang 20 per T. Per T-nya 10, berarti min 2. Nah, ini artinya diperlambat ya, tapi kita masukkan 2 aja. Berarti di sini 0 sama dengan 400 dikurang 2 kali 2 kali S. Berarti 4S sama dengan 400. S sama dengan 100 meter. Kita lanjut nomor 2. Jika luas daerah yang diarsir, berarti S sama dengan 50 meter kuadrat. Tentukan nilai percepatan benda berdasarkan grafik. Di sini diketahui V0-nya adalah 10 meter per sekon. VT-nya adalah 15 meter per sekon. Yang ditanya A. Nah, kita harus cari T dulu ya. Nyari T atau sebenarnya bisa langsung sih nyari A. Atau nyari T dulu kali ya. Berarti di sini T-nya adalah, nah kita cari dulu di sini menggunakan rumus S sama dengan, kalau S itu nggak bisa ya. Coba kita pakai rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Nah, sekarang ini berarti gini ya, kan kita mau cari T ini dulu kan. Nah, T ini sama dengan tinggi nanti ya. Kita cari S itu menggunakan luas trapesium. Nah, luas S-nya kan 50, luas trapesium itu kan setengah kali A tambah B kali tinggi. Nah,
Ini A, ini B. Nah, tinggi itu pas banget dengan T ya. Berarti 50 sama dengan setengah. A kita 10 ditambah B kita 15 kali T. Berarti kalikan ke sini, ini 100 sama dengan 25T. Berarti T sama dengan 100 bagi 25 sama dengan 4. Nah, kan udah dapat T kita 4 sekon. Berarti bisa kita nyari percepatan dengan menggunakan VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, V0-nya 10, A-nya A yang mau dicari, T-nya 4, VT-nya 15. Berarti 15 dikurang 10 sama dengan 4A. Berarti di sini 5 sama dengan 4A. 5 per 4 sama dengan A. Berarti 5 per 4, 1, 5, 4 ini ya. 1, 10, berarti 1,25 meter per sekon kuadrat. Oke. Udah ya? Paham ya? Kita lanjut nomor 3. Mobil A dan mobil B terpisah sejauh 400 meter. Nah, kita gambar. Dia terpisah sejauh 400 meter. Mobil A bergerak dengan kecepatan VA 15 meter per sekon dan dipercepat 4 meter per sekon. Berarti ini V0. Mobil B bergerak pada arah yang berlawanan. Berarti ke sini A, sini B. Di mana V0B itu adalah 18 meter per sekon dan percepatannya adalah 2 per meter sekon kuadrat. Kedua mobil tersebut akan berpapasan pada jarak S papasan 215,64 meter dari posisi awal mobil B, benarkah? Nah, jadi kan nanti di sini, anggaplah di sini dia ketemukan, berarti artinya nanti SA tambah SB sama dengan S. Dia terpisah sejauh 400 meter, ini S. Berarti SA itu kita cari menggunakan rumus V0 A kali T ditambah setengah AT kuadrat ditambah V0B kali T tambah setengah AT kuadrat sama dengan 400. Nah, 15 kali T ditambah setengah kali 4 kali T kuadrat ditambah 18 kali T ditambah setengah kali 2 T kuadrat sama dengan 400. Ini 2, ini habis. Berarti 15T ditambah 2T kuadrat ditambah 8T ditambah T kuadrat sama dengan 400. Berarti 15T sama 8T. Nah, berarti ini jadinya ini sama ini berarti 3T kuadrat ditambah 23T dikurang 400 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan ya. Berarti 3T. Nah, kira-kira berapa itu ya? 18 tambah 15, 33 ya. 33. Nah, berarti ini nggak bisa difaktorkan kayak biasa ya. Nah, berarti kita menggunakan faktor ini aja deh. Rumus T12 sama dengan min B plus minus B akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, ini A, ini B, ini C. Berarti jadinya di situ adalah min 33 plus minus akar 33 kuadrat dikurang 4 kali 3 kali min 400. Nah, berarti jadinya min 33, kita ambil yang tambah dulu ya, ditambah, ini per 2 kali 3. Nah, kita ambil dulu yang tambah T1, berarti min 33 ditambah akar
33 kuadrat. Ini 33 kuadrat ya. 33 kuadrat dikurang 4 kali 3 dikali min 400 per 2 kali 3. Nah, ini hasilnya nanti adalah 7,29 sekon. Nah, ini yang positif. Kita ambil aja langsung T1 ini ya. T1. Nah, T1 itu adalah 7,29 sekon. Nah, sekarang karena udah dapat, baru kita cari SB lagi. SB adalah V0B kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, V0B itu adalah 18 dikali 7,29 ditambah setengah kali 2 kali 7,29 dikuadratkan. Nah, itu hasilnya adalah 184,361 meter. Nah, berarti ini baru SB. SB-nya segini. Kalau misalnya kita mau cari SA, otomatis nanti 400 kurang SB kan? Yaitu 400 dikurang 184,361, yaitu 215,64 meter. Berarti artinya kalau dia dari jarak SB segini, kalau dari jarak SA dia segini. Nah, berarti dia ditanya apa? Kedua mobil tersebut akan berpapasan pada jarak 2156 meter dari posisi awal mula B. Berarti itu salah ya? Seharusnya kalau SB 184, kalau SA baru 2156. Berarti ini salah. Yang benarnya adalah 184,361. Kita lanjut nomor 4. Sebuah bola bermasa 500 gram. M sama dengan 500 gram dilempar seorang anak dengan kecepatan awal V0 6 meter per sekon. Bola tersebut dilempar dari posisi awal H1-nya 1,5 meter dari permukaan tanah. Bola mencapai ketinggian maksimum, yaitu 3 meter, diukur dari permukaan tanah. Dari tanah. Benarkah? Nah, jadi ibaratnya gini ya, dia berada di ketinggian H ini 1 meter. Yang ditanya H maksimumnya. Nah, berarti kita cari dulu H maksimum dengan menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 kali G kali H. H max ini ya. Nah, kalau dia dilempar, V akhirnya 0. 0 sama dengan 6 kuadrat dikurang 2 kali 10 kali H maksimum. Berarti 20 H maksimum sama dengan 36. H maksimum sama dengan 36 bagi 20, yaitu 1,8 meter. Berarti H totalnya adalah 1 ditambah 1,8, yaitu bukan 1. 1,5 ya, 1,5. 1,5 ditambah 1,8, berarti 3,3 meter. Inilah H totalnya. Kita lanjut nomor 5. Dua bola identik dilempar ke atas dari ketinggian yang sama. Perbandingan kecepatan awal V0A banding V0B yaitu 2:3. Jika kecepatan gravitasi 10, tentukan perbandingan tinggi H maksimum yang A banding H maksimum B. Gini, kalau dia di H-nya maksimum itu VT-nya sama dengan 0. Berarti kita cari satu-satu, VTA kuadrat sama dengan V0A kuadrat dikurang 2 kali G kali H. VTA itu kan 0. V0-nya 2 kuadrat dikurang 2 kali 10 kali H max. H max yang A ya, berarti 20 H max per 4. Ini persamaan 1 ya. Yang kedua, VTB kuadrat sama dengan V0B kuadrat dikurang 2 kali G kali H max yang B. 0 sama dengan 3 kuadrat dikurang 2 kali 10 kali H max B.
Berarti 20 H max B per 9. Ini persamaan ke 2. Udah bandingin aja lagi. Ini H max yang A ya. Ini H max yang B. Berarti perbandingan. Berarti 20 H max yang A per 20 H max B sama dengan 4:9. 20 coret. Berarti dapatnya di sini H max A per H max B sama dengan 4:9. Oke, 4:9.